Presiden Prabowo Subianto membeberkan swasembada pangan dan swasembada energi akan menjadi misi astacitanya saat menghadiri KTT G20 di Brasil. Prabowo pun mengaku optimistis bisa mencapai target swasembada pangan dalam 3 tahun dan energi dalam 4 tahun. Di hadapan para pemimpin negara di G20, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk melawan kemiskinan dan kelaparan. Dia meyakini Indonesia akan memberikan kontribusi yang nyata pada aliansi global, yakni Global Alliance Against Hunger and Poverty dalam waktu 5 tahun ke depan. Peluncuran Global Alliance Against Hunger and Poverty sendiri menjadi salah satu tonggak penting dalam KTT G20 kali ini. Aksi ini menegaskan komitmen para pemimpin G20 untuk membangun dunia yang lebih adil dan sejahtera. Kehadiran Prabowo di forum ini pun turut mencerminkan peran aktif Indonesia dalam menjawab tantangan global dan memperjuangkan masa depan yang lebih inklusif. We plan to overcome food shortage in 3 years. We will be self-sufficient in 4 years, and in 5 years, we are confident we can contribute to the Global Alliance Against Poverty and Hunger. Ya, Safrina, nampaknya memang kalau kita lihat ya, pemerintahan Prabowo memang serius untuk melakukan swasembada baik di energi maupun di pangan. Dan sampai rencana ini pun gitu ya, di forum-forum internasional ini selalu diperhatikan dan juga selalu dipamerkan, selalu dibahas. Selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto komitmennya untuk swasembada energi dan swasembada pangan, karena swasembada memang suatu keharusan agar kita tidak terlalu terkena imbas apabila ada gonjang-ganjing global atau eksternal. Dan kita juga pasti ingat, Cinta, ketika tahun 2020-2021 pada saat pandemi COVID-19 melanda, ketika kita butuh masker, oksigen, dan perangkat-perangkat lainnya seperti vaksin, namun keadaan langka dan menimbulkan kegonjang-ganjingan sendiri di dalam negeri, itu sebenarnya contoh nyata bahwa memang negara kita harus swasembada. Iya, dan saya melihat ini memang sebagai hal yang serius dan sangat paham sekali ya, bahwa kalau kita lihat Presiden ini memiliki latar belakang militer, jadi isu ketahanan dan juga kemandirian di segala sektor ini memang harus diperkuat, Safrina. Dan kini kita ke informasi berikutnya. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menyampaikan arahan penting dari Presiden Prabowo Subianto mengenai upaya Indonesia mencapai swasembada energi. Menurut Yulio, Prabowo menekankan ada 2 aspek utama dalam strategi tersebut. Pertama, yakni fokus pada peningkatan lifting atau produksi minyak siap jual, mengingat saat ini lifting minyak Indonesia hanya berkisar di level 16.000 barel per hari. Kedua, Prabowo mendorong konversi energi menuju sumber energi baru dan terbarukan, seperti kendaraan listrik. Sebab ekosistem kendaraan listrik sudah mulai berkembang dan ini akan berkontribusi pada pengurangan konsumsi BBM di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen akan terus memantau tren penggunaan kendaraan listrik beberapa tahun ke depan yang akan berdampak pada pengurangan konsumsi BBM. Ya, Presiden Prabowo Subianto memang sudah berulang kali ya, Safrina, mengungkapkan visinya untuk menjadikan Indonesia mandiri energi dengan swasembada energi, dan mudah-mudahan saja rencana ini betul-betul bisa terrealisasi dengan lancar. Betul, amin, amin. Tentunya memang tidak mudah gitu ya, jalannya menuju ke sana, ada begitu banyak capaian-capaian yang harus dilewati terlebih dahulu. Tapi mungkin saja ini suatu jalan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dan tidak mungkin ini tidak akan berhasil kita wujudkan. Mengingat dalam beberapa waktu terakhir di satu sisi ada banyak tantangan pula ya, seperti perang geopolitik terus berkecamuk baik Timur Tengah dan Eropa, dan tentunya karena ini menjadi sangat penting bagi kita untuk bersiap-siap dengan kemungkinan yang paling buruk di masa mendatang. Jadi memang sepertinya Presiden Prabowo Subianto sudah ancang-ancang dengan adanya geopolitik eksternal yang luar biasa dinamis. Maka dari itu kita harus mempersiapkan internal dan domestik kita harus baik dengan swasembada. Gitu ya, Safrina, artinya kita memang benar-benar mau tidak mau ya harus bersiap mengamankan kepentingan Indonesia, utamanya berkaitan dengan energi. Dan karena berkaca kepada perang di Ukraina hingga perang yang terjadi di Timur Tengah, artinya konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah begitu ya, tidak artinya memang sulit atau tidak mudah, dan tentunya kita perlu khawatir sebetulnya apabila nanti ternyata harga minyak dan bahan baku energi ini akan melonjak gitu ya. Dan ini juga kalau dilihat begitu ya, skenario kalau sampai nanti ada embargo pengiriman, tentunya ini bisa menjadi sulit tentunya bagi negara kita ya. Dan pasokan juga mungkin nanti ke depannya bisa saja terhambat. Jadi mau tidak mau Indonesia harus merancang dan mewujudkan target swasembada energinya. Betul sekali, karena kalau kita mengingat pidato Perdana Presiden Prabowo 20 Oktober lalu setelah diambil sumpahnya sebagai presiden,
di gedung DPR MPR RI, kita juga ingat dan sangat-sangat ditegaskan oleh Presiden Prabowo bahwa Indonesia ini luar biasa diberi karunia-Nya oleh Tuhan berupa sumber daya alam yang luar biasa berlimpah, banyak tanaman yang bisa dijadikan sumber energi, tanaman seperti kelapa sawit yang bisa menghasilkan solar dan bensin, lalu juga begitu banyak sumber daya seperti solar energi, cahaya matahari, sumber daya air yang belum kita kelola dengan maksimal untuk menjadi sumber energi yang luar biasa. Bahkan tanaman-tanaman yang tumbuh di Indonesia seperti singkong, tebu, sagu, jagung itu juga bisa diolah menjadi sumber energi dengan teknologi yang sudah ada. Tinggal bagaimana Indonesia memiliki komitmen untuk memulai swasembada energi ini. Kita bisa mengolah ya peluang kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. Artinya kalau kita lihat peluang-peluang ini bisa dieksplorasi ke depannya, Safrina. Ya, dan semoga saja seperti kita yang sudah sampaikan di awal-awal tadi ya, komitmen dari Presiden Prabowo dan juga keinginan kita sebagai bangsa Indonesia, semoga semuanya bisa betul-betul berjalan dengan lancar dan pemerintah kita bisa menunjukkan hasil yang nyata terkait swasembada energi dalam waktu dekat. Dan tentunya CNBC Indonesia Awards 2024 akan meng-highlight perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia menuju capaian swasembada energi ini ya. Iya,